Bahan logistik dijatuhkan dari sebuah pesawat tanpa kecepatan awal, ketinggian pesawat 500 meter dan jarak mendatar antara lokasi dan pesawat adalah 750 meter. Kecepatan pesawat jika terbang mendatar adalah titik-titik. Ilustrasinya adalah ini gambar pesawatnya dan kalau kita gambarkan dari ketinggian tanah, ketinggiannya adalah 500 meter dan bahan tersebut akan dijatuhkan dengan jarak 750 meter. Kita anggap ini targetnya. Jadi ketika dijatuhkan nanti dia akan bergerak parabola sampai menuju jarak 750 meter dari tempat mula-mula dia dijatuhkan. Kita akan hitung berapa waktu yang dibutuhkan oleh benda tersebut ketika dia dijatuhkan sampai ke permukaan tanah. Karena dijatuhkan tanpa kecepatan awal, kita gunakan delta H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti diukur terhadap tanah, selisih ketinggiannya 500, sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Jadi kita kalikan 500 kali 2, 1000, dibagi 10 menjadi 100 sama dengan T pangkat 2. Maka nilai T adalah akar dari 100 menjadi 10 detik. Kemudian untuk jaraknya sendiri, jarak mendatarnya menggunakan rumus GLB, di mana jarak adalah kecepatan dikali waktu. Jadi 750 sama dengan V dikali 10. Maka kita bagi 10, kita peroleh nilai dari kecepatannya adalah 75 meter per detik. Dan kalau kita perhatikan di pilihan semuanya dalam bentuk kilometer per jam, maka caranya adalah kita kalikan dengan 3,6. Jadi 75 dikali 3,6, kita peroleh 270 km per jam. Jadi kita pilih jawabannya di option D. Pada tendangan bebas suatu permainan sepak bola, bola melambung dengan sudut elevasi 37 derajat, bola melayang di udara selama 6 detik. Jika gesekan udara diabaikan dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, bola mencapai titik tertinggi pada ketinggian titik-titik. Jadi waktu yang dibutuhkan katanya untuk berada di udara selama 3 detik, berarti kita ibaratkan ketika suatu bola dilambungkan dari posisi A menuju ke posisi B, itu memerlukan waktu selama 6 detik. Karena geraknya adalah gerak parabola, kita bisa asumsikan bahwa waktu dia untuk mencapai ke titik paling tingginya adalah setengahnya. Kita anggap ini C, berarti kita bagi 2 menjadi 3 detik dari A ke C, 3 detik dari C ke B. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum T itu adalah V0 sin alfa per G. Jadi 3 detik T-nya sama dengan V0 dikali sin 37, 0,6, per G-nya adalah 10. Jadi kita kali silang, 3 kali 10, 30 dibagi dengan 0,6. Kita peroleh V0 sama dengan 50 meter per second. Kemudian kita cari titik tertingginya, Hmax. Kita gunakan rumus V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi kita dapatkan 50 pangkat 2 dikali 0,6 pangkat 2 per 2 kali 10. Jadi kita dapatkan 50 pangkat 2 adalah 2500 dikali 0,6 kuadrat 0,36, hasilnya 900 dibagi dengan 20, kita peroleh hasilnya 45 meter. Jadi kita pilih jawabannya di option C. Sebuah proyektil dilontarkan dari permukaan tanah ke udara pada ketinggian 7,8 meter. Komponen kecepatan peluru dalam arah sumbu X adalah 6 meter per second dan dalam arah sumbu Y adalah 8 meter per second. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh proyektil adalah titik-titik. Jadi kita gambarkan ilustrasinya. Sebuah proyektil dilontarkan katanya saat mencapai ketinggian tertentu yaitu 7,8, kita uraikan kecepatannya, yaitu kecepatan terhadap sumbu X adalah 6 dan kecepatan terhadap sumbu Y adalah 8. Jadi ditanyakan adalah nanti berapa tinggi maksimum yang dapat dicapai. Kita akan menentukan terlebih dahulu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tersebut. Kita mulai dari kecepatan pada sumbu X yang bersifat GLBB,
yaitu V0 dikali cos alfa, berarti 6 sama dengan V0 kali cos alfa. Kemudian kita lanjutkan dengan keadaan di sumbu Y, di mana kecepatan pada sumbu Y adalah V0 sin alfa dikurang dt. Kita dapatkan 8 sama dengan V0 sin alfa dikurang 10 kali T. Sampai di sini kita belum mendapatkan suatu nilai yang bisa dikerjakan. Kita lanjutkan dengan data berikutnya, yaitu ketinggian. Di mana ketinggian kita rumuskan V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Kita peroleh ketinggiannya 7,8 sama dengan. Di sini kita peroleh suatu bentuk yang sama dari persamaan yang kedua, 8 sama dengan V0 sin alfa kurang 10T. Di sini hanya V0 sin alfa T. Berarti ada suku V0 sin yang sama kedua-duanya. Maka kita akan ubah persamaan kedua ini menjadi 8 ditambah 10T sama dengan V0 sin alfa. Berarti kita tuliskan V0 sin alfanya menjadi 8 ditambah 10T dikali T dikurang setengah kali 10 kali T kuadrat. Kita peroleh 7,8 sama dengan 8T ditambah 10T kuadrat dikurang 5T kuadrat. Maka kita peroleh persamaan kuadratnya 10T kuadrat dikurang 5T kuadrat menjadi 5T kuadrat ditambah 8T dikurang 7,8. Kita mencari nilai T-nya dengan kita tentunya karena ini angkanya kurang bagus berkoma, kita gunakan rumus ABC. Jadi nilai T-nya sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Kita peroleh negatif 8 plus minus akar 64. Negatif kali negatif menjadi tambah. Kita kalikan. Jadi 4 kali 5, 20. Dikali 7,8, 156. Lalu dibagi dengan 10. Di mana 64 ditambah 156, 220. Kita akarkan. Negatif 8 plus minus. Akar dari 220 itu paling mendekati akar dari 196. Kita ambil saja angkanya kurang lebih di angka 14 per 10. Seandainya kita ambil negatif 8 ditambah 14, berarti kurang lebih positif 6 dibagi 10. Kita peroleh di angka kurang lebih 0,6 0,6 detik. Maka kita kembalikan ke nilai kecepatan awalnya, kita substitusikan kemari. Tadi adalah 8 ditambah 10 kali T sama dengan V0 sin alfa. 10 kali 0,6 berarti 6 ditambah 8 menjadi 14 sama dengan V0 sin alfa. Rumus dari tinggi maksimum adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. V0 kuadrat sin kuadrat alfa bisa kita kuadratkan dari V0 sin alfanya. Berarti menjadi 14 kuadrat per 2 kali 10. 196 per 20. Kita dapatkan 196 dibagi 20. Angkanya di angka 9,8. Ini kalau kita mengerjakan dengan perkiraan, maka kita ambil jawabannya di optional. Tapi apabila kita seandainya mengerjakannya dengan kalkulator, barangkali kita akan perbaiki dari mulai akar ini. Jadi tadi akar dari 220, 14,8. Jadi negatif 8 plus minus 14,8 dibagi dengan 10. Jadi kita hitung menjadi 0,68, sedikit perbedaan di angkanya. Jadi kalau kita jumlahkan menjadi 14,8 untuk Hmax-nya akan kita peroleh 14,8 kuadrat per 20. Di mana 14,8 pangkat 2, kemudian dibagi 20 kita peroleh nilainya mendekati 10,9 yaitu angka 11. Jadi kita tetap memilih jawabannya adalah yang di option A. Andi berlatih menembak suatu target dengan senapan dari kaki bidang miring dengan kecepatan awal 120 meter per second
Jarak jauh tembakan maksimum yang dapat dicapai peluru jika sudut bidang miring 30 derajat terhadap garis mendatar adalah titik-titik. Jadi kalau kita gambarkan, berarti dia memulai tembakannya, kemudian membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang miring. Maka kalau kita mendapatkan bentuk soal yang dia bukan di atas permukaan tanah, maka kita akan modifikasi menjadi rumus jarak terjauhnya, yaitu X-max menjadi V0 kuadrat per G dikali 1 tambah sin alfa. Jadi kecepatan awalnya 120 kuadrat per G-nya 10 dikali 1 tambah sin 30 yaitu setengah. Kita peroleh 120 kuadrat 14.400 dibagi dengan 10 tambah 1,5 jadi 15. Maka kita peroleh nilainya adalah sama dengan 960 meter. Jadi kita pilih jawabannya di option A. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, frekuensi sudutnya 8 radian per second. Yang kedua, percepatan sentripetalnya 32 meter per second kuadrat. Yang ketiga, periodenya 0,25 pi second. Yang keempat, frekuensinya 4 pHz. Sebuah benda yang masanya 10 kg bergerak melingkar dengan kecepatan 4 meter per second. Jika jari-jari lingkaran 0,5 meter, pernyataan benar adalah titik-titik. Data yang diketahui adalah massa sebesar 10 kg, kemudian kecepatannya 4 meter per second, dan jari-jari sama dengan 0,5 meter. Kita mulai dari frekuensi sudut. Jadi yang pernyataan pertama, di mana frekuensi sudut dengan kecepatan, kita bisa tuliskan bahwa kecepatan sama dengan frekuensi sudut dikali jari-jari, berarti 4 sama dengan frekuensi sudut dikalikan dengan 0,5, maka kita peroleh 4 dibagi 0,5, jawabannya adalah 8 radian per second. Berarti pernyataan yang pertama jawabannya benar. Pernyataan yang kedua, untuk percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal rumusnya adalah V kuadrat dibagi R, jadinya 4 kuadrat dibagi dengan 0,5. 16 dibagi 0,5, kita peroleh 32 meter per second kuadrat. Berarti pernyataan yang kedua juga benar. Di pernyataan yang ketiga, kita ambil nilai kecepatan sudut, frekuensi sudutnya, yaitu 2 pi per periode. Jadi 8 sama dengan 2 pi per periode, maka periodenya adalah 2 pi per 8, atau kita peroleh menjadi 1/4 pi atau 0,25 pi. Berarti pernyataan ketiga benar. Untuk pernyataan keempat, frekuensi adalah 1 per periode. Kita dapatkan 1 per 0,25 pi. 1 dibagi 0,25 hasilnya 4, maka jawabannya frekuensi adalah 4 per pi. Jadi jawabannya tidak tepat.